Sahabat, yang saya hormati seluruh warga negara Indonesia yang berada di Yordania dan Palestina yang mengikuti kegiatan ini, termasuk juga mereka yang berada di Indonesia maupun di wilayah-wilayah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mengapa tentunya KBRI perlu menyapa seluruh warga negara Indonesia? Sebagaimana dimaklumi, situasi pandemi COVID-19 sudah menjadi krisis global yang sangat serius dan sudah terjadi di hampir semua negara, termasuk tentunya di Yordania, di Palestina, dan juga di tanah air. Tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga sudah berdampak pada masalah sosial dan ekonomi. Virus ini, atau dikenal sebagai virus corona ini, sudah menular dengan cepat, ya, dengan masif, dan bahkan mematikan. Misalnya menurut data WHO, saat ini sudah sekitar 2,4 juta orang terinfeksi, dan kurang lebih 162.000 orang meninggal dunia. Tentunya Dutaan Besar Republik Indonesia di Amman perlu terus hadir untuk menyapa, ya, mengunjungi, memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada seluruh warga negara Indonesia yang membutuhkan. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan ketenangan, ya, rasa aman, kenyamanan bagi semua WNI dalam menghadapi situasi krisis ini. Saya berharap tentunya ini bisa disampaikan kepada orang tua dan keluarga di tanah air, bahwa KBRI senantiasa siap membantu seluruh warga negara Indonesia, baik pekerja migran, mahasiswa, ekspatriat, jamaah tabligh, maupun wisatawan yang sedang berkunjung. Harapannya tentunya agar keluarga di tanah air tidak khawatir, ya, ataupun panik misalnya dengan kondisi dan situasi keluarganya di Yordania ini. Atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar KBRI Amman, saya juga ingin menyapa semua warga negara Indonesia untuk menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan tahun ini. Tentunya karena keterbatasan pergerakan dalam suasana darurat, saya tidak bisa mengunjungi teman-teman WNI semua secara fisik sebagaimana kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Maka saya berharap dengan cara daring melalui online pada sore malam hari ini, dan semoga dengan keterbatasan ini tidak mengurangi makna dan tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan ini. Saudara-saudaraku yang saya hormati, sebetulnya ada dua hal tujuan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi, update perkembangan tentang penanganan pandemi COVID-19 di Yordania, di Palestina, dan juga tentunya di tanah air. Yang kedua, saya juga nanti ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh KBRI Amman selama masa keadaan darurat pandemi ini, khususnya di bulan puasa Ramadan. Mengenai situasi di Yordania, sejak kasus positif pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret yang lalu, pemerintah Yordania telah melakukan langkah-langkah antisipasi yang cepat, tepat, dan juga menyeluruh untuk mencegah penyebaran virus. Raja Yordania sejak tanggal 18 Maret yang lalu telah memerintahkan kepada Perdana Menteri untuk memberlakukan keadaan darurat militer, yaitu dengan menerapkan Undang-Undang Pertahanan tahun 1992, atau yang kita kenal sebagai martial law. Tentunya sejumlah kebijakan dan langkah telah dikeluarkan
antara lain penutupan kantor-kantor pemerintah, kantor swasta, sekolah, universitas, ya, perbankan, tempat-tempat ibadah, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat wisata, kecuali tentunya rumah sakit dan apotek, serta telah menghentikan semua moda transportasi. Kebijakan ini juga diikuti dengan berbagai imbauan untuk menjaga jarak, ya, physical distancing, melakukan pembatasan social distancing, tinggal di rumah, belajar di rumah, ya, bekerja di rumah, dan juga beribadah di rumah diterapkan. Di samping itu, kebijakan dan langkah-langkah tersebut juga diikuti dengan sejumlah sanksi jika terjadi pelanggaran. Misalnya dengan membayar denda sampai sekitar 500 Jordanian dinar atau sekitar 10 juta rupiah, dan juga denda kurungan sampai 12 bulan. Menurut pengamatan KBRI, sejauh ini penanganan pandemi COVID-19 di Yordania relatif terkendali. Misalnya dapat dilihat dari data resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Yordania, dengan penduduk sekitar 10 juta jiwa, di mana 4 juta jiwa adalah pengungsi, tercatat baru 428 kasus infeksi positif, ada 297 orang yang dinyatakan sembuh, dan baru 7 orang yang meninggal dunia. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada warga negara Indonesia di Yordania maupun di Palestina yang terpapar oleh virus corona ini. Keberhasilan ini tentunya selain karena penerapan kebijakan dan langkah oleh pemerintah Yordania yang cepat dan tepat dalam mencegah penyebaran virus, tentunya hal ini juga didukung oleh kedisiplinan, ya, dan kepatuhan warga Yordania untuk mengikuti semua kebijakan dan langkah imbauan maupun anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun diakui masih ada sejumlah pelanggaran-pelanggaran, namun jumlahnya relatif kecil dan dapat ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum. Pemerintah sejauh ini mengumumkan bahwa situasi darurat nasional masih akan terus berlanjut, ya, kira-kira sampai menjelang akhir bulan Mei 2020 ini, karena situasi kedaruratan, ya, apakah lockdown atau curfew dan larangan-larangan untuk keluar rumah akan berangsur berakhir jika misalnya dalam 14 hari ke depan tidak ditemukan lagi kasus-kasus positif. Namun ingin saya sampaikan, sejak minggu yang lalu sejumlah langkah pelonggaran-pelonggaran sudah dilakukan dalam sejumlah aspek kehidupan di masyarakat. Misalnya selain toko-toko bahan-bahan pokok, groceries, dan apotek, beberapa sektor ekonomi, misalnya sejumlah pabrik, ya, restoran, supermarket di pusat-pusat perbelanjaan, toko-toko gerai telepon, toko elektronik juga sudah mulai dibuka secara terbatas. Selain itu, kita juga mencatat ada sekitar 10.000 pelajar dan mahasiswa dari 35.000 mahasiswa pelajar Yordania di luar negeri yang dalam waktu dekat akan kembali ke Jordania. Selain itu, Kementerian Wakaf Jordania juga sudah mengumumkan bahwa kegiatan ibadah tarawih, ya, sholat berjamaah, dan juga tentunya sholat Jumat di masjid-masjid selama bulan Ramadan masih ditiadakan. Dengan pelonggaran-pelonggaran yang tadi saya sebutkan secara bertahap, semoga ini merupakan indikasi positif bahwa penanganan COVID-19 ini dapat berakhir lebih awal. Meskipun kita perlu tetap terus waspada untuk menunggu hingga situasi benar-benar sudah aman, ya, dan terbebas dari COVID-19.
COVID-19. Mengenai situasi di Palestina, meskipun masih dilanda konflik dengan Israel, sejauh ini penyebaran COVID-19 di wilayah Palestina juga relatif terkendali. Sejak diterapkan keadaan darurat awal Maret yang lalu, misalnya tercatat sejumlah 334 orang yang terinfeksi positif. Yang dinyatakan sembuh ada 71 orang, dan sejauh ini baru meninggal dunia 2 orang. Penyebaran kasus positif di Palestina ini terjadi baik di kota-kota di wilayah tepi barat, ya, misalnya Yerusalem, Ramallah, Nablus, di Hebron, di Bethlehem, dan juga terjadi di jalur Gaza. Sejak situasi darurat, tentunya sebagaimana di negara-negara lain, tempat-tempat ibadah dan tempat wisata di Palestina juga ditutup, ya, termasuk Masjidil Haram, di mana tempat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari Indonesia selama ini. Sebagai informasi, ada sekitar 30 warga negara Indonesia yang berdomisili di Palestina, termasuk 27 orang warga Indonesia, aktivis kemanusiaan yang saat ini sedang bekerja memperbaiki dan memperluas rumah sakit Indonesia di Gaza. Krisis COVID-19 ini tentunya juga telah memaksa pihak Israel dan Palestina untuk berkoordinasi dalam mengambil langkah-langkah pencegahan, meskipun kedua negara ini masih dilanda konflik. Hal ini tentunya mengingat bahwa Israel telah menguasai lebih dari 70% wilayah di tepi barat. Namun, saudara-saudara sekalian, yang mengkhawatirkan adalah situasi kemanusiaan di Gaza, di mana telah lebih 13 tahun Gaza berada di bawah blokade, ya, di bawah lockdown oleh pihak Israel. Karena kesulitan ekonomi dan keuangan, tentunya saudara-saudara kita di Palestina sangat membutuhkan uluran tangan dalam menghadapi krisis pandemi global ini. Karena keadaan ini tentunya akan semakin memberatkan situasi mereka. Alhamdulillah, beberapa negara dan pihak donor, ya, seperti Uni Eropa, Prancis, Qatar, telah memberikan bantuan keuangan. Selain itu, bantuan obat-obatan juga telah diberikan oleh India dan China. Situasi sekitar 5,5 juta pengungsi Palestina di berbagai negara, termasuk di Yordania, di Lebanon, di Suriah, dan juga di Mesir misalnya, juga menjadi perhatian dari lembaga internasional seperti UNRWA. Saudara-saudara sekalian, saya juga ingin sedikit memberikan update mengenai situasi di tanah air. Kita ketahui penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia tentunya relatif lebih kompleks. Hal ini mengingat karena memang negara kita, Indonesia, jauh lebih luas, ya, dengan penduduk 270 juta jiwa yang tersebar di sekitar 17.000 pulau. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi bencana nasional ini. Meskipun kita bersamaan mengumumkan kasus positif pertama pada awal Maret yang lalu, menurut data yang dikeluarkan oleh gugus tugas pandemi COVID-19, tercatat ada 7.135 kasus positif, 842 orang dinyatakan sembuh, namun 616 orang dinyatakan meninggal dunia. Namun yang perlu dicatat, virus corona ini telah menyebar di seluruh 34 provinsi di tanah air. Tentunya
dengan skala yang berbeda-beda, di mana epicenter berada antara lain di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagai info tambahan, menurut data terakhir dari Kementerian Luar Negeri, tercatat sejumlah 536 warga negara Indonesia sudah terpapar virus corona ini di lebih dari 30 negara. Dan kita juga mencatat ada 24 orang warga negara Indonesia yang sudah meninggal dunia di luar negeri. Pemerintah tentunya juga sudah menerapkan sejumlah kebijakan, baik undang-undang, peraturan Perpu, ya, peraturan Presiden, keputusan Presiden telah diambil tidak hanya untuk mengatasi masalah kesehatan yang ditimbulkan, namun juga untuk mengantisipasi dampak ekonomi dan sosial dari keadaan darurat bencana nasional ini. Untuk memutus rantai penyebaran virus, sejauh ini 2 provinsi dan 18 kota madya atau kabupaten telah menerapkan kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Puluhan ribu tes COVID juga sudah dilakukan di beberapa wilayah. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, tenaga medis sukarela, alat pelindung diri, masker, dan obat-obatan juga sudah ditambah. Situasi kedaruratan di tanah air diperkirakan masih akan berlanjut ya hingga akhir bulan Mei 2020. Namun tentunya ini bergantung sepenuhnya pada perkembangan hari ke hari tentang kasus-kasus infeksi positif yang akan muncul di minggu-minggu mendatang, khususnya di bulan puasa Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sejalan dengan instruksi Presiden dan juga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bahwa di tengah situasi darurat pandemi COVID-19 ini, seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk KBRI Aman, kita harus fokus pada tugas-tugas dan upaya-upaya pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Untuk itu, sejak awal KBRI Aman, kita telah mengambil langkah-langkah antisipasi dan penanganan dalam rangka pelayanan dan pelindungan warga negara Indonesia di Yordania dan di Palestina. Misalnya dalam bentuk membentuk Satgas Pandemi COVID-19, kita juga sudah menyusun rencana kontingensi atau contingency plan, hingga skenario terburuk, misalnya kita harus mengevakuasi warga negara Indonesia. Moga-moga ini tidak terjadi. Sejak masa lockdown ini, meskipun KBRI secara resmi tutup, namun kita tetap menerapkan piket, ya, perwira dan petugas piket setiap hari dari mulai jam 10 pagi hingga jam 2 siang, dan juga kita menerapkan pengaturan bekerja di rumah atau work from home sejak 18 Maret yang lalu. Namun kita tetap siaga 24 jam dengan menyediakan fasilitas hotline 24 jam satu minggu. Untuk meringankan beban sosial dan ekonomi bagi sebagian warga negara Indonesia di sini yang membutuhkan, antara lain pekerja migran yang sudah tidak memperoleh penghasilan harian lagi, atau juga mahasiswa, para mahasiswa yang menghadapi hambatan, ya, kiriman dari orang tua, dari saudara-saudara mereka di tanah air, ataupun juga beberapa jemaah tabligh yang terdampar, ya, tertahan tidak bisa kembali ke tanah air. Sejauh ini KBRI Aman telah menyiapkan sejumlah paket
bantuan kemanusiaan ya dalam bentuk bantuan medis dan sembako. Untuk tahap pertama sekitar 595 paket bantuan medis dan makanan telah kita bagikan pada akhir Maret yang lalu. Mulai hari ini, mulai kemarin persisnya hari ini dan hari-hari selanjutnya sekitar 600 paket bantuan medis dan makanan sembako untuk tahap 2 telah dan akan kita bagikan di berbagai kota dan wilayah, ya, di Aqaba, di Muktah, di Detsi, dan tentu juga di Aman. Juga di wilayah Irbid yang sebetulnya sudah kita bagikan. Pengadaan dan distribusi paket bantuan tahap kedua ini kita lakukan dalam rangka kita mengantisipasi agar para WNI yang membutuhkan tersebut ya dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan meskipun dengan suasana sederhana dan keterbatasan. Menghadapi bulan Ramadan ini, sebagaimana telah diumumkan oleh Kementerian Wakaf Jordania, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, KBRI Aman tidak akan, saya ulangi, tidak akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan warga, seperti buka puasa bersama, sholat tarawih, ya, ataupun sholat Idul Fitri bersama. Jadi mohon dapat dimaklumi, hal ini tentunya sebagai bagian dari partisipasi warga negara Indonesia untuk mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah Yordania dalam penanganan pandemi COVID-19. Namun tentunya ini kita lakukan dengan terus memantau perkembangan penanganan di minggu-minggu yang akan datang. Bagi warga negara Indonesia yang benar-benar akan pulang ke tanah air, misalnya untuk mudik lebaran, mengingat tadi saya sampaikan situasi di tanah air yang masih kita berjuang keras menghadapi pandemi ini, termasuk tentunya keluarga-keluarga kita di kampung halaman masing-masing. Saya ingin menghimbau agar keinginan tersebut dapat ditunda hingga tentunya situasi dan keadaan yang lebih memungkinkan. Pemerintah Indonesia sudah memutuskan ya untuk melarang mudik, dan tahun 2020 ini cuti bersama ya dalam rangka Lebaran Idul Fitri ditiadakan. Namun cuti bersama ini sudah diganti ya, dipindahkan dan akan digabungkan dengan cuti bersama nanti pada bulan Desember dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Karena itu sekali lagi saya ingin menghimbau agar rakyat termasuk warga negara Indonesia di luar negeri, di Yordania dan di Palestina, untuk menunda tradisi mudik pada tahun ini. Sebagai penutup, saudara-saudara yang saya hormati, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, ya demi kebaikan diri kita masing-masing, keluarga maupun masyarakat yang lebih luas, marilah kita tetap patuhi secara disiplin ya semua kebijakan, himbauan, anjuran dari pemerintah Yordania dan Palestina untuk kita tetap tinggal di rumah, ya, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan juga beribadah di rumah. Hindari keluar rumah untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting, dan jika harus keluar rumah, maka hendaknya menggunakan masker. Ikuti terus saluran informasi KBRI Aman ya melalui sarana media sosial baik Facebook, Instagram, Twitter untuk mengikuti update perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di Yordania, di Palestina dan juga di tanah air.
KBRI Aman akan selalu hadir dan siap membantu, ya, memfasilitasi jika ada warga negara Indonesia yang menghadapi masalah atau memerlukan bantuan. Hubungi saluran hotline KBRI Aman di nomor telepon 779 150 407. Demikian saudara-saudara yang saya hormati, seluruh warga negara Indonesia di Yordania dan Palestina, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, ya, silakan nanti memencet tombol angkat tangan, ya, di aplikasi masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, saudara-saudara sekalian, mahasiswa atau warga negara, para pekerja yang ingin menanyakan sesuatu, tolong dipencet itu tombol raise hand-nya, tombol angkat tangannya. Ya. Atau mungkin dari teman-teman media yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, saya persilakan. Halo Pak Andi. Ya, silakan nih. Pak Andi, saya Zila, masih ingat Pak? Zila, apa kabar? Baik, Pak Andi, apa kabar di sana? Alhamdulillah, kita semua di sini keluarga besar KBRI, warga negara Indonesia, sehat semua, belum ada yang terpapar. Alhamdulillah. Gimana Pak, di sana masih pemberlakuan jam malam atau gimana? Masih. Jadi kebijakan situasi darurat militer masih berlangsung sampai sekarang, yang diikuti dengan larangan keluar rumah, ya, atau curfew setiap hari. Hanya ada beberapa kelonggaran yang tadi saya sampaikan. Di hari-hari tertentu warga masih boleh keluar rumah dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore, ya. Namun mereka diminta untuk melakukan keluar rumah dengan cara berjalan kaki, ya. Biasanya mereka keluar rumah untuk mencari kebutuhan, ya, membeli kebutuhan hari-hari, kebutuhan pokok, sehingga mereka bisa pergi keluar rumah, mendatangi toko-toko groceries, ya, seperti kalau di kita mungkin Alfamart begitu, dan mereka juga diatur pada saat mengunjungi warung-warung grocery tersebut juga diatur dengan menjaga jarak, ya. Dan ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir. Namun setelah jam 6 sore, ya, sampai jam 10 keesokan harinya, semua warga dilarang untuk keluar rumah. Berarti toko-toko yang lain juga tutup ya Pak, sama kayak di Jakarta Pak? Oh iya, kalau yang lain sebetulnya masih situasinya lockdown, ya. Namun beberapa hari terakhir ini, 3-4 hari terakhir ini, pemerintah sudah memberikan sedikit kelonggaran-kelonggaran di beberapa sektor ekonomi, ya, misalnya tadi saya sampaikan beberapa supermarket di pusat-pusat perbelanjaan sudah dibuka, ya. Restoran-restoran dengan fasilitas delivery, ya, juga sudah dibuka. Beberapa toko yang krusial, ya, misalnya gerai-gerai telepon, ya, gerai-gerai internet, toko kacamata, ada toko elektronik, toko komputer, mereka juga sudah mulai berangsur-angsur boleh buka, namun dibatasi hanya sekitar 30%. Jadi pekerja-pekerja yang boleh datang ke tempat-tempat tersebut, ke toko-toko tersebut, hanya boleh maksimum sementara ini 30% yang boleh datang ke tempat kerja mereka. Beberapa pabrik juga sudah dibuka,
ya pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan kapasitas sementara ini baru 30%. Kalau terkait dengan koordinasi sama WNI-WNI di sana gitu Pak, Ya. gimana terkait dengan corona ini? Baik, Mbak Zila, sejak awal ya, sejak pertama kali kasus positif diumumkan awal Maret yang lalu, tadi saya sampaikan, KBRI, kita langsung membentuk Satgas ya, pandemi COVID-19, semua diplomat menjadi anggota di situ, dan juga kita mengajak ke tenaga medis, ya, dokter kita, untuk membantu Satgas kita. Dan setelah Satgas terbentuk, saya menugaskan teman-teman untuk menghubungi ya koordinator-koordinator masyarakat kita yang ada di Yordania khususnya. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa yang sedang belajar di beberapa kota, ya ada di Amman, ada di Irbid, ya ada di Mu'tah misalnya, mereka kan memang sudah memiliki semacam ketua-ketua ya, koordinator. Mereka menyebutnya gubernur-gubernur mahasiswa. Nah, mereka juga sudah kita kontak, ya, kita data berapa jumlah mereka. Kemudian, sebagaimana dimaklumi, di Yordania ini dari sekitar 1.200 warga negara Indonesia, mayoritas adalah pekerja-pekerja migran, ya, di mana sebagian besar juga mereka sebetulnya pekerja-pekerja harian, jadi tidak tinggal di rumah dengan majikan, mereka tinggal di kos-kosan begitu, karena mereka pekerjanya adalah pekerja harian. Nah, mereka juga sudah kita coba hubungi melalui koordinator, dan kita data mereka, ya, dan alhamdulillah sejak awal kita sampai saat ini sudah memiliki database yang menjadi pegangan kita untuk kita memberikan sejumlah, tadi saya sampaikan, bantuan kemanusiaan dalam bentuk paket bantuan kemanusiaan dalam bentuk medis dan juga sembako kepada kurang lebih sekitar 600 warga negara Indonesia yang situasinya saat ini sedang membutuhkan, yang sedang rentan. Itu mekanisme yang kita lakukan selama ini, Mbak Azila. Siap, Pak Andi. Ini semua yang join teman-teman dari sana ya, Pak? WNI. Ya, sebagian besar saya kira ini teman-teman warga, ada pekerja migran, ada Presiden HPMI, Himpunan Pelajar Mahasiswa dan mahasiswa di sini, ya. Saya lihat juga ada beberapa teman-teman yang mengikuti dari Indonesia, bahkan juga ada dari negara lain nih, ada yang dari Amerika juga saya lihat. Menarik. Ya kan? Karena kan kalau kita lihat angkanya di Jordan itu kan sedikit ya Pak ya, dan ya, alhamdulillahnya nggak ada WNI kita yang kena ya Pak ya. Ya, ya betul. Dari sekitar 10 juta penduduk ke Yordania, ya, di mana 4 jutanya sebetulnya adalah para pengungsi. Sejauh ini, ya catatan kita itu tadi baru sekitar 428 persisnya warga negara Yordania yang terpapar COVID-19 ini. Namun yang menarik juga, mereka yang pulih juga cukup banyak, hampir 300 orang. Tapi yang perlu dicatat, saya garis bawahi di sini, dari jumlah tersebut baru 7 orang warga Yordania yang dinyatakan meninggal dunia. Jadi memang persentasenya relatif kecil sekali dibandingkan dengan jumlah yang terpapar. Baik. Terima kasih, Mbak Zila. Iya, sama-sama Pak. Ini mungkin ada yang mau sharing di sini. Saya pengen cerita
Aha. Kita gimana WNI di sana? Oh, saya kira cukup Mbak Zila ya, yang saya sampaikan tadi mungkin bisa menjadi informasi tambahan. Terima kasih Mbak Zila, salam. Yang berikutnya Mas Rigan. Ya, berikutnya Mas Riga. Pakar Mas Riga nih. Halo Pak Andi, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Kabar baik, Waalaikumsalam. Kemana aja Mas Riga nih? Kita di sini aja Pak. Udah, maksud saya dengar udah pindah tempat nih. Siap, kita mendukung Pak Andi dari dalam Pak. Waduh, mantap, mantap. Gimana Mas Riga? Silakan. Iya tadi menarik Pak, karena kalau melihat angka fatality rate-nya kan rendah sekali, hanya 7 orang, sementara terpaparnya tinggi. Dan di awal kan Pak Andi menyatakan bahwa ada pemberlakuan kebijakan darurat militer. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian mekanisme darurat militer di Yordania ini? Apakah ada petugas-petugas dari aparat keamanan seperti TNI di Yordania yang diperbolehkan melakukan tindakan terukur di tempat, atau seperti apa? Atau mungkin ilustrasi yang paling gampang buat kita bisa cerna, apa sih membedakan dengan skema PSBB di Indonesia? Nah, apakah darurat militer inilah yang kemudian memberikan dampak sehingga fatality rate di Yordania itu terkesan rendah gitu Pak Andi? Ya. Terus kemudian terkait pelarangan, apakah pihak kerajaan Jordan juga melakukan pelarangan area udara, artinya tidak boleh ada penerbangan masuk dan keluar, ataupun kalau ada pembatasannya seperti apa, Pak Andi? Mungkin itu dulu. Ya. Terima kasih Mas Riga atas pertanyaannya. Saya pikir ini juga penting untuk diketahui teman-teman dan saudara-saudara kita di tanah air khususnya. Jadi memang pemberlakuan darurat militer ya, atau martial law melalui Undang-Undang Pertahanan, istilahnya adalah Defense Law tahun 1992. Kebijakan ini atau undang-undang ini yang menariknya Mas Riga, di dalamnya itu sudah tercakup sejumlah mungkin istilahnya keputusan ya, order begitu, defense order istilahnya di sini. Sejauh ini pemerintah Yordania misalnya sudah menerapkan sekitar 9 order ya. Jadi keputusan-keputusan ini atau order-order ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari undang-undang defense law tersebut ya. Jadi memang kebijakan dan aturannya sudah sangat jelas ya, tanpa ada dikeluarkan misalnya keputusan-keputusan lain. Jadi karena order-ordernya sudah disusun dan dengan undang-undang darurat militer ini atas instruksi pemerintah, semua aparat keamanan ya, baik tentara maupun polisi maupun gendarmeri di sini, mereka ikut terlibat dalam mengamankan kebijakan dan larangan-larangan yang berlaku sejak kurang lebih 18 Maret yang lalu. Jadi saya amati aparat keamanan di sini, mereka punya pegangan yang jelas ya untuk menindak semua pelanggar-pelanggar yang melakukan pelanggaran. Selain juga tadi saya sampaikan sanksinya itu jelas ya. Sanksinya cukup berat ya, 500 dinar sekitar 10 juta rupiah, atau bisa dihukum kurungan ya selama maksimum 1 tahun 12 bulan. Nah, pelaksanaan Undang-Undang Darurat Militer ini seperti di kita, Mas Riga, juga dibentuk ya semacam gugus tugas begitu di bawah namanya di sini National Center for Security and Crisis Management ya, NCSCM. Nah, inilah gugus tugas yang melaksanakan implementasi dari darurat militer tersebut, di mana gugus tugas ini diketuai langsung oleh Perdana Menteri Omar Razas. Itu mengenai darurat militer. Pertanyaan kedua,
Betul, jadi memang sejak awal, bahkan sejak sebelum Undang-Undang Darurat Militer diterapkan, pemerintah Yordania sudah mengantisipasi secara cepat dan tepat, mulai menutup perbatasan. Ya. Jadi sejak 17 Maret sebetulnya yang lalu, semua perbatasan Yordania baik darat, laut maupun udara sudah ditutup. Ya. Semua penerbangan internasional baik keluar maupun masuk ke Yordania sejak tanggal 17 Maret sudah ditutup. Ya. Semua moda transportasi di dalam negeri, ya, taksi, bus, dan lain sebagainya sudah dihentikan sejak tanggal 18 Maret pada waktu Undang-Undang Darurat ini diberhentikan. Pak Andi, berarti kebijakan yang diambil itu lebih ke isolasi wilayah ya daripada melakukan tes massal kayak di Korea Selatan gitu ya? Betul, Mas Riga. Jadi, dan ini mungkin juga merupakan kebijakan yang tepat dan pas dilakukan di Yordania ini, karena memang penduduk Yordania ya dengan 10 juta itu, karena wilayahnya juga cukup luas sehingga tersebar di banyak tempat ya, di banyak wilayah. Namun demikian, pemerintah Yordania sejak awal telah melakukan kebijakan ini, utamanya dengan melockdown, ya, mengisolasi ibu kota Amman. Karena dari sekitar 10 juta warga penduduk Yordania, itu 4 juta ada di ibu kota, ada di kota Amman. Jadi sejak awal memang kota Amman inilah yang diisolasi, ya, agar tidak karena epideminya, ya, pusat pandeminya berawal dari kota Amman. Jadi menurut pengamatan saya memang ini kebijakan yang sangat tepat. Baru setelah berjalan beberapa waktu, secara bersamaan pemerintah juga melakukan kegiatan melakukan tes, ya, swab test maupun tes kesehatan yang lainnya untuk secara berangsur-angsur mendeteksi warga negara Indonesia yang terpapar. Sebagai contoh misalnya, Mas Riga, sehari sebelum wilayah perbatasan Yordania ditutup, ya, pada tanggal 16 Maret yang lalu ada sekitar 5.000 warga Yordania yang baru tiba dari luar negeri, termasuk juga sejumlah warga negara asing. Nah, itu pada tanggal 16 Maret yang lalu itu, semua penumpang, ya, semua warga, baik warga Yordania maupun warga negara asing yang masuk ke Yordania langsung, ya, pada waktu itu ada sekitar 5.000 jumlahnya, 5.000 orang, itu langsung dikarantina di lebih dari 20 hotel, baik di Amman maupun di Laut Mati. Ya. Jadi mereka langsung dari bandara dibawa dengan menggunakan bus-bus besar langsung ke hotel-hotel di wilayah Laut Mati dan juga di Amman, ya, untuk dikarantina. Dan data yang kita peroleh dari 5.000 itu mungkin lebih dari 95% alhamdulillah dinyatakan negatif, ya. Hanya ada beberapa kasus yang kemudian ditangani. Jadi itu memang kebijakan yang tepat dan pas dilakukan sejak awal di Yordania ini, Mas Ria. Ya, terakhir mungkin Pak Andi, kalau untuk WNI kita yang teman-teman kita yang overstay atau yang memang sudah tidak lagi ditanggung oleh majikannya itu saat ini dalam posisi keadaan pandemi ini ditampung di mana supaya physical distancing-nya itu tetap terjaga gitu. Kan kita tahu biasanya kan mungkin ada satu tempat atau mungkin di KBRI atau dimanapun lah tempatnya yang biasa untuk menampung. Dalam keadaan situasi seperti ini, apakah ada kebijakan darurat atau seperti apa gitu misalnya Pak Andi?
Ya, masih ya. Jadi karena sebagian besar warga negara Indonesia di Yordania ini yang terdiri dari pekerja-pekerja migran, baik yang mereka bekerja di rumah-rumah, ya, ataupun mereka yang bekerja di luaran istilahnya, ya, yang pekerja harian, mereka memang punya atau tinggal di rumah mereka masing-masing, ya, tempat kos mereka masing-masing. Mahasiswa juga seperti itu, ya, mereka tinggal di tempat kos masing-masing. Ada yang rombongan gitu, ada yang 4 orang, 5 orang, ada yang 2 orang. Namun sedikit saja sebagai informasi, kebetulan di Yordania ini kita temukan 9 anggota jemaah tabligh, ya, di mana jemaah tabligh ini juga menjadi satu tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Nah, 9 orang jemaah tabligh ini sempat kita sudah kunjungi, ya, anggota Satgas KBRI sudah mengunjungi mereka, dan mereka selama ini tinggal di yayasan, ya, sebuah yayasan di wilayah Zarqa, sekitar 30 menit dari Amman, dan di yayasan ini semua jemaah tabligh yang datang, ya, pada waktu itu sebelum di wilayah perbatasan ditutup, mereka tinggal di sana. Jadi ada dari Indonesia, ada dari Pakistan, ada dari Bangladesh. Namun menariknya di tempat penampungan mereka ini, ya, secara rutin tenaga-tenaga medis dari pemerintah setempat, ya, paling tidak seminggu sekali mereka datang untuk memeriksa kondisi kesehatan para jamaah tabligh tersebut. Ini yang di India gitu ya Pak Andi ya? Ya, seperti yang di India tuh. Di India ada sekitar 1.400, betul. Siap. Dan dari 9 orang jemaah tabligh tersebut, alhamdulillah 2 hari yang lalu 5 orang dari mereka memutuskan untuk kembali ke tanah air, dan tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Sebelum kembali ke tanah air, kita sudah pastikan, kita sudah periksa oleh dokter kita, kondisi mereka sehat, dan alhamdulillah mereka sudah tiba di tanah air. Statusnya juga negatif corona. Mereka sudah tiba di rumah dengan keluarganya masing-masing dengan mekanisme repatriasi mandiri. Jadi kita KBRI hanya membantu mencarikan tiket. Kebetulan Mas Riga, selama masa lockdown ini satu-satunya maskapai penerbangan yaitu Qatar Airways yang masih menyediakan penerbangan-penerbangan khusus, ya. Jadi irregular flight sejauh ini baru 2 kali dilakukan karena pihak Qatar Airways ingin membantu pemerintah Yordania, ya, di mana misalnya ada kasus-kasus kedutaan besar asing di Yordania ini yang ingin mengevakuasi warga negaranya yang stranded, yang tertahan, tidak bisa kembali ke negara masing-masing karena suasana lockdown yang sudah diterapkan sejak 18 Maret yang lalu. Dan kita sempat memanfaatkan penerbangan kedua tanggal 20 yang lalu, 5 anggota jemaah tabligh, ada seorang mahasiswa, dan juga alhamdulillah kita bisa memulangkan seorang pekerja migran Indonesia yang sempat kita tampung di sini sekitar 4 bulan di penampungan KBRI, Mbak Vina namanya, yang Mbak Vika, yang sudah 13 tahun hilang, Mas. Tidak ketahuan rimbanya, berhasil kita temukan dalam 2 hari yang lalu sudah kita pulangkan dan sudah kumpul kembali dengan keluarganya di Subang, Jawa Barat. Keren Pak. Ini harus bikin rilis Pak Andi kalau kayak gini Pak Andi. Oh, sudah, tinggal dicari aja. Siap. Ya. Top Pak Andi. Ya, makasih Mas Riza. Ya, sama Pak Andi. Salam sama bos ya, salam. Siap. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berikutnya Mbak Vina Nabila. Iya, assalamualaikum Pak Andi. Saya Vina Pak. Iya, Pak. Tadi sebenarnya pertanyaan saya ini udah disampaikan sama Mas Riga tadi, tapi cuma mau
sampai stage itu kalau dari 500 WNI yang ada di Aman itu apakah mereka sudah melakukan tes semuanya? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada WNI di Aman yang terpapar ya Pak ya. Terus yang kedua tadi soal bantuan, tadi Bapak menyebutkan ada beberapa bantuan juga dari beberapa negara. Mungkin bisa dijelaskan secara detail bantuan apa saja, terutama tadi ada bantuan yang dari India terkait dengan obat-obatan ya Pak ya. Itu terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Mbak Vina. Jadi kondisi warga negara Indonesia, alhamdulillah di Yordania dan juga di Palestina sampai saat ini belum ada yang terpapar. Pertanyaan tadi, apakah mereka sempat dilakukan tes? Terus terang Mbak Vina, karena warga negara Indonesia ini tersebar di berbagai tempat, ya, di berbagai kota dan wilayah. Sejauh ini paling tidak kita dari KBRI tidak melakukan kegiatan uji tes kesehatan. Yang melakukan uji tes kesehatan adalah pihak otoritas resmi pemerintah Yordania, ya, Kementerian Kesehatan khususnya, di mana mereka melakukan uji tes kesehatan ini tidak menyeluruh, ya, hanya di wilayah, di kantung-kantung atau klaster-klaster tertentu di mana memang sudah diduga ada penyebaran, ya. Itu yang dilakukan oleh otoritas Yordania. Jadi memang kita sejauh ini warga negara Indonesia yang di sini tidak dilakukan tes kesehatan dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Mengenai bantuan, betul Mbak Vina, jadi beberapa negara sudah menyampaikan bantuan, bahkan misalnya Raja Yordania sendiri sudah menghubungi beberapa kepala negara asing, ya, termasuk India dan juga Cina. Dalam hal ini Cina yang telah memberikan bantuan adalah pengusaha, ya, pemilik Alibaba, Jack Ma, sudah juga memberikan bantuan dalam bentuk obat-obatan dan alat kesehatan lainnya kepada Yordania. Di Palestina, alhamdulillah beberapa negara donor juga sudah mulai memberikan bantuannya. Ya, tadi saya sebutkan ada Uni Eropa, ada Prancis, ada Qatar, yang juga sudah memberikan bantuan ekonomi dan finansial kepada otoritas Palestina untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 ini. Halo, Mbak Vina. Baik Pak, berarti emang itu sudah terkirim semua kah? Bagaimana Pak? Dan sebenarnya di Yordan ini yang paling dibutuhkan itu apa sih Pak? Apakah APD-nya masih kurang atau bagaimana Pak kondisi sekarang Pak? Ya, untuk yang tahap pertama, Mbak Vina, sekitar 595 paket bantuan sudah kita sebarkan, kita bagikan. Intinya paket bantuannya isinya adalah perlengkapan medis, ya, seperti masker, hand sanitizer, sabun, kemudian juga sarung tangan, ya, obat-obatan, ya, semacam paracetamol gitu, Panadol, vitamin C, dan juga beberapa makanan, ya, ada Indomie, dan juga kita berikan makanan kaleng, ya, seperti tuna, seperti jamur, ya, makanan-makanan kaleng. Dan kita di sini Mbak Vina, kebetulan kita juga punya hubungan baik dengan distributor Indomie di Yordania, ya, Tasali Company namanya, dan kita banyak sekali bekerja sama dengan perusahaan distributor ini, termasuk dalam rangka membagikan paket-paket bantuan tersebut. Karena sampai saat ini salah satu kota yaitu di Irbid, di mana kita ada lebih 50 mahasiswa kita sedang belajar di Yarmouk University di kota Irbid. Sampai saat ini Irbid masih di lockdown, jadi kita KBRI belum bisa
memberikan mendistribusikan bantuan, dan kita menggunakan jasa dari Kasali Company ya, karena mereka secara rutin tiap minggu mendrop ya, mendistribusikan dus-dus Indomie, Popmie ke berbagai kota di Yordania, termasuk ke wilayah Irbid. Jadi alhamdulillah teman-teman di mahasiswa di Irbid juga sudah mendapatkan paket-paket bantuan tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andi. Terima kasih Mbak Alvina. Ya. Ini sekarang ada, ini perempuan lah ini. Restu Widodo, Pak. Restu Widodo. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Pak Dubes. Selamat malam. Gimana Mas? Ya Pak, izinkan saya dari Biro Kerjasama Badan MRI Pak. Ingin bertanya Pak, izin Pak. Halo. Mengenai keadaan warga Palestina, yang terutama warga Palestina yang di jalur Gaza yang sangat memprihatinkan akibat situasi COVID-19 saat ini Pak. Ya. Apa saja kebijakan yang diberlakukan oleh Palestina dalam status darurat saat ini? Kemudian kiranya apa aja yang dapat dilakukan oleh Indonesia atau dibantu oleh Indonesia bagi warga Palestina tersebut dalam situasi pandemik COVID-19 ini Pak? Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Restu. Betul sekali, di Gaza sekarang ada sekitar persisnya 27 kalau tidak salah, kalau tidak berkurang. 27 warga negara Indonesia, mereka adalah teman-teman kita, para aktivis kemanusiaan dari organisasi Mercy Indonesia. Mereka sudah berada di Gaza kira-kira mungkin lebih dari 6 bulan ya, dari bulan Oktober yang lalu, di mana mereka sejak itu dan sampai saat ini mereka sedang melakukan kegiatan kemanusiaan, ya, melakukan renovasi dan perluasan rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza. Saya sebelum kegiatan ini, saya sempat berkomunikasi dengan salah satu koordinator WNI kita di Gaza, ya, Mas Abdurrahman namanya. Alhamdulillah kondisi 27 teman-teman kita, 27 orang teman-teman kita di Gaza, di mana mereka tinggal khusus di Wisma yang disediakan oleh mereka sendiri secara mandiri. Kondisinya mereka semua sehat walafiat. Bahkan saya dapat info mereka sudah mulai lagi secara bertahap bekerja, ya, melanjutkan kegiatan proyek renovasi rumah sakit Indonesia. Kebijakan otoritas Palestina pada prinsipnya hampir sama. Jadi sejak awal Maret 2020, otoritas Palestina, Presiden Mahmud Abbas sudah memberlakukan public order, ya, dengan menutup semua fasilitas-fasilitas kantor-kantor pemerintah swasta, termasuk tempat-tempat wisata, tempat-tempat beribadah, ya, baik di tepi barat maupun juga di jalur Gaza, termasuk di Yerusalem misalnya, Masjidil Haram juga sudah ditutup sampai saat ini. Masjidil Aqsa sampai saat ini masih ditutup untuk kegiatan-kegiatan beribadah massal. Pak Andi, kalau di Masjidil Aqsa itu tidak ada kegiatan, apa bisa disimpulkan memang konflik pun juga cenderung tidak ada ya ketika pandemi ini antara pihak Palestina dan kemudian militer Israel? Terima kasih Mas Restu. Jadi meskipun dalam yang menanyakan sekarang Riga. Oh, nanti yang Restu dulu nih. Tadi saya masih ada belum selesai. Halo? Nanti coba lanjut. Siapa? Riga dulu. Mas Riga nanya lagi. Melanjutkan yang tadi dijelaskan sama Pak Andi aja, yang Pak Andi bilang Masjidil Aqsa ditutup itu
Ya. itu ditutup, itu artinya dijaga oleh militer Israel, dan apakah konflik di sana ketika pandemi ini cenderung jauh lebih menurun atau bahkan tidak ada sama sekali? Ya, betul. Jadi bahkan sebelum, sebagai informasi aja, sebelum pandemi COVID-19 ini, wilayah Palestina kan memang sudah mengalami pendudukan Israel sejak tahun 48 ya, 47. Maaf, tahun 47. Jadi memang kompleks Masjidil Haram selama ini memang dijaga oleh aparat Israel, ya, oleh tentara dan juga polisi Israel. Hanya memang di pintu-pintu masuknya juga ada petugas-petugas wakaf, istilahnya, yang warga negara Palestina yang juga membantu menjaga pintu-pintu masuk. Tapi pada prinsipnya, karena kota Yerusalem di bawah pendudukan ketat dari aparat Palestina, sampai sekarang Masjidil Aqsa ditutup, ya. Ini juga sebagai langkah pencegahan, ya, memutus rantai penyebaran virus corona. Memang kalau dari segi kuantitas, boleh dibilang insiden-insiden, ya, yang selama ini sering terjadi, hampir setiap hari terjadi sebelum masa pandemi, praktis sejak 1 bulan terakhir ini sudah banyak-banyak berkurang. Karena saat ini baik otoritas Palestina maupun Israel menghadapi musuh yang sama, yang tidak kelihatan, ya, virus corona. Dan karena itu, ya, sama seperti di Jordania, pemimpin imam wakaf Masjidil Aqsa juga menghimbau semua warga Palestina untuk beribadah di rumah, ya, tidak datang ke masjid termasuk di Masjidil Aqsa. Namun sedikit catatan di Gaza, ya, meskipun dalam situasi pandemi ini pihak Israel masih mencoba juga, ya, mencuri-curi begitu, melakukan intrusi di perbatasan Israel dengan jalur Gaza. Namun itu tadi ini sangat terbatas, tidak sampai menimbulkan korban, ya, baik korban jiwa maupun korban luka-luka. Namun Mas Riga, bisa saya sampaikan, dalam situasi seperti ini, ya, otoritas Israel, ya, khususnya pemerintah yang baru saja terbentuk, pemerintahan koalisi yang baru saja terbentuk hasil pemilu bulan Maret yang lalu, juga mencuri-curi kesempatan istilahnya, ya. Mereka tetap melanjutkan kebijakan untuk melakukan aneksasi beberapa wilayah di tepi barat, ya, dan juga sebagian dari lembah Yordania, Jordan Valley. Kebijakan ini tentunya sangat kita sayangkan, ya, tidak bisa kita terima, dan bahkan beberapa negara Eropa, ya, termasuk Presiden Mahmud Abbas juga sudah meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melakukan upaya-upaya agar kebijakan melanjutkan aneksasi wilayah tepi barat dan lembah Yordania ini yang melanggar hukum internasional bisa segera dihentikan. Siap, terima kasih. Tadi yang itu siapa namanya? Restu. Izin Pak Dubes. Ya, Mas Restu. Mohon maaf tadi ada gangguan terkait koneksi Pak Dubes. Ya, jadi pertanyaan kedua, apa yang bisa dibantu oleh Indonesia atau negara-negara lain, tapi khususnya oleh Indonesia, baik pemerintah maupun warga negara Indonesia. Kita pahami bersama situasi di tanah air juga tidak kurang beratnya, ya, tidak kurang kompleksitasnya, makanya pemerintah saat ini fokus, ya, untuk juga memberikan bantuan-bantuan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia yang sedang berjuang, yang membutuhkan, dan alhamdulillah bantuan-bantuan sosial ini sudah mulai dilakukan di beberapa tempat, termasuk di ibu kota.
Namun tentunya saya sampaikan tadi, otoritas Palestina baik di tepi barat maupun di jalur Gaza masih membuka uluran tangan saudara-saudara kita. Sejauh ini yang dibutuhkan tentunya adalah alat-alat kesehatan, ya, misalnya alat uji tes COVID-19, ya, maupun juga peralatan-peralatan kesehatan lainnya, ventilator, ya, juga masih sangat dibutuhkan bagi rumah sakit yang ada di tepi barat maupun juga di jalur Gaza. Kita berharap ini masih bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita di tanah air yang berkelebihan, yang ingin menyampaikan bantuannya, donasinya untuk membantu mengurangi beban sosial dan ekonomi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Baik Pak Dubes, terima kasih banyak infonya Pak. Terima kasih Mas Restu. Berikutnya Muhammad Febi Ridho. Oh, Muhammad Febi Ridho. Assalamualaikum Pak. Gimana dia? Ya Mas Febi, apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Saya mahasiswa University of Jordan Pak. Ya. Menanyakan dua hal Pak. Yang pertama tentang WNI sendiri yang ada di Yordania, dan yang kedua bagaimana agak di luar konteks sih Pak. Yang pertama, bagaimanakah kebijakan pemerintah untuk seluruh WNI di luar negeri, meskipun di luar Yordania ini, nauzubillahnya, ketika pandemi COVID-19 ini berjangka waktu yang panjang, apakah ada kebijakan seperti dipulangkan atau bantuan kemanusiaan terus-menerus atau dan sebagainya, Pak. Terus pertanyaan yang kedua, mungkin ini sedikit di luar konteks, apakah kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia antara memprioritaskan kesehatan masyarakat atau ekonomi Indonesia yang sedang naik turun di masa yang pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya. Syukron, Pak. Terima kasih Mas Febi, moga-moga sehat terus. Mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terhadap seluruh warga negara Indonesia di luar negeri, memang sejak awal sudah disampaikan ya oleh pemerintah, ya termasuk juga oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Prinsipnya saya sudah sampaikan tadi, mengingat saat ini kondisi di tanah air juga masih terus kita bergulat, ya, berjuang keras pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19 dan juga masalah-masalah yang muncul ya sebagai implikasi dari pandemi ini. Makanya pemerintah sudah menetapkan bahwa apa yang terjadi di tanah air pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah bencana nasional. Karena sudah menjadi bencana nasional, maka semua elemen pemerintah bekerja sama secara gotong royong dengan seluruh komponen masyarakat perlu menghadapi bersama-sama bencana krisis wabah pandemi COVID-19 ini. Betul, memang belum ada prediksi yang bisa kita pegang berapa lama pandemi COVID-19 ini akan berlangsung, ya, baik di Indonesia, apalagi di negara-negara lain, ya, karena warga negara Indonesia banyak sekali yang jumlahnya mungkin hampir sekitar 6 juta orang tersebar di banyak negara, ya, termasuk tentunya di Yordania dan di Palestina. Kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah jika misalnya pandemi ini berkelanjutan. Yang pertama, Indonesia, pemerintah mengharapkan untuk seluruh warga negara Indonesia di luar negeri sebisa mungkin, ya, untuk tetap bertahan di negara di mana tempat tinggal mereka masing-masing. Ya. Pemerintah tidak akan melakukan pemulangan, ya,
warga negara Indonesia, kecuali memang kondisi warga negara Indonesia tersebut ya sudah sangat-sangat memprihatinkan, ya membutuhkan perhatian dari pemerintah sehingga harus kita lakukan istilahnya evakuasi ya warga negara Indonesia untuk pulang ke tanah air. Jadi kebijakan pemulangan akan dilakukan secara kasus per kasus ya, akan dilakukan secara terbatas tergantung situasi dan kondisi warga negara Indonesia di luar negeri yang sangat-sangat membutuhkan. Sejauh ini ya dalam rangka itu tadi mengurangi beban sosial dan beban ekonomi, pemerintah melalui semua perwakilan Indonesia di luar negeri, apakah KBRI maupun konsulat jenderal maupun konsulat-konsulat Indonesia di luar negeri, kita semua akan fokus ya melakukan pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri, ya, tentunya termasuk di Yordania dan di Palestina. Yang akan terus kita lakukan kebijakannya adalah itu tadi memberikan dan melanjutkan pemberian bantuan kemanusiaan, ya baik bantuan medis maupun makanan, sembako, karena ini juga yang sedang dilakukan dan akan terus dilakukan di tanah air. Ya, pemerintah sudah mulai membagikan bantuan-bantuan kemanusiaan dalam bentuk bansos, ya dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai, maupun bentuk-bentuk bantuan sosial lainnya. Jadi itu kebijakan yang akan dan terus kita lakukan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Pertanyaan yang kedua, apakah pemerintah menerapkan prioritas kesehatan dibandingkan dengan kondisi ekonomi? Kalau kita lihat kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah Indonesia sejauh ini, ya termasuk dengan menerapkan undang-undang, menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau istilahnya karantina kesehatan secara terbatas, pemerintah Indonesia sampai saat ini melakukan langkah-langkah kebijakan sekaligus, ya. Jadi tandem antara langkah kebijakan untuk mengatasi dan menangani penyebaran virus COVID-19 ini, jadi untuk terus menjaga agar mengurangi atau membatasi, ya, lebih tepatnya warga kita, rakyat kita yang terpapar virus corona, tapi di saat yang bersamaan, ya, karena situasi di Indonesia, saya sampaikan tadi, kita negara dengan 270 juta penduduk, ya, wilayah kita bentuknya kepulauan, dari yang besar maupun yang kecil, sehingga pemerintah saat ini juga melakukan secara bersamaan, ya, secara paralel kebijakan-kebijakan untuk membantu rakyat kita, warga kita yang terkena dampak sosial dan juga dampak ekonomi dari pandemi ini. Jadi secara singkat, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia sampai saat ini dan akan waktu-waktu yang akan datang adalah secara paralel melakukan kebijakan untuk mengatasi dampak masalah kesehatan dan juga sekaligus dampak-dampak sosial dan ekonomi yang muncul akibat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, Mas Fedi. Oke, terima kasih, Pak. Berikutnya ada Mbak Linda ini. Linda siapa ini? Coba. Halo Pak, selamat siang, selamat sore maksud saya. Halo Pak Andi. Mbak Linda ya. Halo Pak Andi, assalamualaikum. Apa kabar Pak?
Baik, Mbak Ida di mana? Di Akaba ya? Saya di Detsi, Pak. Detsi. Oh. Ya, Detsi. Oke, gimana Mbak Linda? Sehat-sehat ya? Jadi ya, alhamdulillah sehat, semua sehat di sini, Pak. Di situ gimana, Pak? Alhamdulillah, kita semua sehat nih, udah sebulan Iya. lebih kita. Terima kasih, Pak. Jadi pertanyaan saya gini, Pak, bagaimana dengan pekerja Indonesia yang di Jordan yang kemungkinan itu dipecat karena krisis ini? Apa tindakan dari pemerintah Indonesia? Dan juga tadi kan Bapak bilang ada mahasiswa, semua mahasiswa dari Jordania yang sekolah di luar negeri akan dipulangkan. Apa kemungkinan mereka akan dikarantina lagi seperti sebelumnya atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Linda. Alhamdulillah, saya senang mendengar teman-teman, termasuk Mbak Linda, teman-teman pekerja di Detsi di laut mati, beberapa, ya di beberapa hotel di laut mati di Detsi, alhamdulillah masih sehat. Kita sudah kontak. Namun mohon maaf, kita belum sempat membagikan bantuan kemanusiaan, ya. Insya Allah di hari-hari berikut, karena persoalannya kita belum dapat izin dari Kementerian Luar Negeri Yordania untuk bisa berkunjung ke wilayah Laut Mati, sama seperti ke Irbid. Tapi kita sedang usahakan, Mbak Lida, sampaikan ke teman-teman, segera kita dapat izin, kita juga akan mendistribusikan paket bantuan untuk teman-teman di wilayah Laut Mati. Jika nanti terjadi PHK, ya, pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan-perusahaan, dalam hal ini mungkin hotel-hotel yang mempekerjakan pekerja migran dari Indonesia, tentunya fenomena ini juga terjadi, ya, bahkan cukup banyak jumlahnya saat ini terjadi juga di Indonesia, di tanah air, Mbak Linda, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang harus, ya, meskipun pahit tapi harus melakukan kebijakan PHK, ya. Saya tidak punya data resminya, tapi saya kira cukup besar di Indonesia, mungkin sudah jumlahnya ratusan ribu atau bahkan sudah lebih dari itu. Untuk teman-teman pekerja migran Indonesia yang bekerja di Jordania, khususnya yang bekerja di hotel-hotel, baik di Aman, di Laut Mati, maupun di Aqaba, mungkin ada baiknya teman-teman melihat dan pelajari isi dari kontrak kerja, ya, pelajari betul isi dari kontrak kerja masing-masing dengan pihak majikan, pihak employer, apa kira-kira isi, ya, klausul-klausul yang ada dalam kontrak kerja masing-masing, ya. Tolong dipelajari dengan baik, apakah memang ada diatur di situ klausul-klausul yang bisa kita rujuk, ya, jika terjadi situasi dan kondisi force major seperti ini, ya, karena pandemi, ya, ini adalah wabah bencana, sudah menjadi krisis global, sudah menjadi pandemi global yang tidak kita inginkan tentunya. Namun karena ini sifatnya force major, saran saya, Mbak Linda, dan nanti sarankan ke teman-teman lain, tolong dilihat lagi kontrak kerjanya, ya, isinya seperti apa, apakah ada diatur, ya, pasal-pasal mengenai situasi kedaruratan, situasi force major seperti yang sedang kita alami sekarang. Nanti kalau sudah dipelajari, jika ada masukan-masukan, tolong segera aja sampaikan ke kita, ke KBRI, hubungi saja nanti Pak Atasnya Tenaga Kerja, ya, Pak Seno, untuk kita lihat nanti bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan, ya, sesuai dengan isi dari kontrak kerja teman-teman semua. Nah, pertanyaan yang kedua, ya, jadi mengenai kebijakan
warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air, ya, sebetulnya tidak hanya mahasiswa, jadi semua warga negara Indonesia yang akan pulang ke Indonesia di masa-masa krisis, masa-masa darurat seperti ini, ada beberapa protokol kesehatan yang harus diikuti dan dipatuhi. Ya. Jadi yang pertama, sebelum mereka berangkat pulang ke tanah air, mereka harus memeriksakan kondisi kesehatan masing-masing. Ya, jika perlu, mereka meminta apa yang dinamakan semacam sertifikat kesehatan, ya, atau surat keterangan kesehatan, health certificate, ya, dari dokter atau dari rumah sakit. Pada saat nanti mereka tiba di tanah air, ya, jika menggunakan pesawat udara, penerbangan udara, mereka tetap diminta, ya, akan dicek, akan dites kondisi kesehatannya. Jika kondisinya sehat, ya, mereka akan diminta juga mengisi semacam formulir, ya. Jadi di bandara-bandara di Indonesia, Kementerian Kesehatan sudah menyediakan formulir yang kita sebut sebagai kartu kesehatan, kartu kewaspadaan kesehatan, ya. Nah, ini nanti harus diisi oleh semua warga negara Indonesia yang tiba atau pulang dari luar negeri ke tanah air. Nah, meskipun mereka dinyatakan sehat, ya, atau negatif corona, setibanya mereka di rumah masing-masing, ya, mereka juga dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri, paling tidak selama 14 hari. Ya. Tapi, ya, saya ingin garis bawahi, tapi misalnya jika pada saat tiba di tanah air, ya, diduga positif, ya, ada simptom-simptom kelainan-kelainan yang diduga sebagai virus corona COVID-19, maka yang bersangkutan, ya, akan langsung diminta untuk karantina, ya, selama 14 hari oleh otoritas kesehatan di Indonesia. Ya. Jadi siapapun, mahasiswa, wisatawan, atau siapapun, ya, warga negara Indonesia yang akan kembali ke tanah air di masa-masa sekarang, saat ini maupun di waktu-waktu yang akan datang, harus mematuhi protokol-protokol dan kebijakan-kebijakan kesehatan yang tadi saya sampaikan. Begitu singkatnya, Mbak Linda. Terima kasih banyak Pak atas infonya. Kursinya udah mulai. Terima kasih banyak Pak Andi, sehat selalu di sana. Terima kasih Mbak Linda, salam semua. Ya, ini baru saja beberapa menit yang lalu sudah terdengar mungkin bunyi sirine. Ya, sirine sebagai tanda bahwa jam malam, ya, larangan keluar rumah sudah diterapkan mulai pukul 18.00, ya, sampai keesokan hari, ya, pukul 10 pagi. Tapi silakan jika ada teman-teman yang masih ingin bertanya, ingin meminta informasi, karena kalau diplomat, ya, diplomat dengan menggunakan kendaraan dengan plat nomor diplomatik, ya, kita masih diberi sedikit keleluasaan untuk bergerak, tapi hanya di kota aman. Kalau keluar kota aman harus menggunakan izin khusus dari Kementerian Luar Negeri. Silakan. Ya. Pak, maaf Pak, mengganggu sedikit. Satu pertanyaan mengenai Ayu Pak, Ayu.
Aman. Oh, Ayu, ya. Ya, sorry Pak. Masalah paspor Pak, kalau maksudnya habis lah, pengen memperpanjang itu untuk sementara kantor kan tutup. Seandainya mau proses itu gimana Pak? Terus kalau lambat itu kena denda nggak sih Pak? Makasih ya Pak. Ya. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi kebijakan imigrasi yang diberlakukan di masa-masa pandemi ini juga kita longgarkan, ya, termasuk juga dalam hal pengurusan paspor dan izin tinggal. Untuk paspor, Mbak Ayu, jika paspor masa berlaku paspor sudah habis, meskipun KBRI secara resmi tutup, ya, tapi pelayanan kepada masyarakat kita masih terus lakukan, termasuk pelayanan kekonsuleran. Jadi untuk paspor yang sudah habis, ya, proses perpanjangannya masih bisa dilakukan dan kita tidak akan menerapkan denda, ya, jika misalnya paspor tersebut sudah kedaluarsa. Secara teknisnya bisa saya sampaikan, mungkin bisa dilakukan secara online, ya. Jadi bisa dikirimkan, mengisi formulir secara online, kirimkan dulu fotokopinya, begitu, ya, melalui online, ya, WhatsApp juga sudah bisa dilakukan. Silakan hubungi staf pejabat konsuler KBRI Aman. Untuk pekerja migran misalnya, pekerja migran Indonesia yang izin tinggalnya sudah habis, ya, pemerintah Yordania, ya, pihak imigrasi Yordania juga sudah memberikan kelonggaran, ya. Jadi izin tinggal yang habis kadaluarsa nanti pada saat akan mengurus kembali, ya, tidak akan dikenakan denda, ya. Tapi tetap nanti setelah denda situasi, ya, pulih kembali, situasi di Yordania, di Aman khususnya sudah kembali pulih, tetap izin tinggal tersebut harus diperpanjang. Namun pelonggaran yang diberikan adalah itu tadi, tidak akan dikenakan denda izin tinggal jika izin tinggal tersebut sudah kedaluarsa. Terima kasih, Mbak Ayu. Baik, jika tidak ada lagi, teman-teman, saudara-saudara, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, ya, untuk menambah informasi. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan, tetap jaga kesehatan, ikuti terus sarana informasi KBRI Aman, ya, melalui media sosial untuk mengikuti perkembangan penanganan pandemi COVID-19 ini, baik di Yordania, di Palestina, maupun juga di tanah air. Sekian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.